Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Zakat TV yang mulia dan dimuliakan Allah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Dalam menghimpun kita dalam majelis yang mulia, betapapun kita berjumpa lewat udara, semoga perjumpaan ini perjumpaan yang penuh dengan berkah. Hari ini Allah jadikan awalnya penuh dengan kebaikan, pertengahannya penuh dengan keberhasilan, dan akhirnya penuh dengan keberuntungan. Selawat dan salam untuk baginda Nabi yang mulia, Nabi yang sangat mencintai umatnya, melebihi cintanya Nabi yang lain terhadap umatnya. Betapa tidak, ketika para malaikat siap menyambutnya, beliau tetap bersabar. Beliau tetap menangis. Padahal surga dibukakan untuknya, neraka ditutup darinya. Ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, lima tabki?" Maka beliau hanya menjawab, "Ya Jibril ummati, ya Jibril ummati." Nabi bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, fata'ajjala da'watuhum. Wa inni ihtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah." Semua nabi memiliki doa yang pasti diijabah, dan mereka meminta doa itu di dunia. Tapi aku, kata baginda Nabi, ihtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Aku simpan doa yang pasti dijabah itu supaya aku bisa memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat nanti. Semoga para pemirsa, kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang hiburan hati bagi yang sedang diuji. Dalam kehidupan ini, kadang ada senang, kadang ada susah, kadang ada gembira, kadang ada sedih. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, bagaimana Allah menghibur hamba-hambanya yang kita rasakan kesedihan, kita rasakan kesusahan, itu belum tentu itu yang membuat buruk dalam kehidupan kita. Boleh jadi itu cara Allah untuk menjadikan hidup kita menjadi hidup yang terbaik. Memang kita kadang-kadang salah dalam memahami ujian. Kita menganggap ujian itu kalau yang susah, ujian itu kalau yang sedih, ujian itu kalau yang sakit. Kita jarang beranggapan senang itu juga ujian, kaya itu juga ujian, jabatan juga ujian. Padahal itu ujian juga. Di mana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul mauti wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Jadi bukan hanya penyakit yang menjadi ujian, tapi sehat juga ujian. Bukan hanya orang yang papa yang menjadi ujian, orang yang kaya raya juga menjadi ujian baginya. Yang menjadi pejabat juga ujian, bukan hanya rakyat. Bukan hanya yang gagal menjadi presiden yang diuji, yang jadi presiden juga diuji. Bukan hanya yang berwajah pas-pasan yang diuji, yang wajahnya ganteng juga diuji, yang cantik juga diuji. Itu ujian kesenangan. Nah, bagaimana kita menyikapi ujian keburukan itu bisa menjadi kebaikan buat kita.
ayat-ayat nanti akan menghibur kita semuanya. Bahkan Allah berfirman, ciri tanda orang itu beriman ya diuji. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia benar-benar beriman, dia akan ditinggalkan begitu saja? Kalau dia beriman, akan dibiarkan begitu saja? Tidak mungkin. Orang yang beriman itu pasti akan diuji. Maka apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, mereka enggak diuji? Tidak mungkin. Yang beriman pasti diuji. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar keimanannya. Dan Dia Maha mengetahui. Orang memandang kekayaan itu nikmat. Padahal kalau dengan kekayaan, dengan jabatan, ternyata orang itu tergelincir, justru itulah nikmah, bukan nikmat. Bencana buat kehidupannya. Dia merasa itu nikmat, padahal itu bencana. Akan lebih baik hidupnya walaupun ala kadarnya, tapi dia bersyukur atas nikmat itu, tidak pernah berhenti ibadahnya, daripada dia menjadi pejabat, menjadi penguasa, hartanya banyak tapi lupa, lalai akan Allah. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, sebentar lagi saya akan kembali. Kita saksikan yang berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah. Kenapa kita diuji? Jawabnya adalah ujian itu cara meningkatkan keimanan kita. Ujian itu ternyata adalah pemberian Allah yang terbaik. Kenapa? Karena boleh jadi apa yang tidak kita sukai itu adalah yang terbaik buat kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan sebaliknya, boleh jadi apa yang kita senangi, yang kita cintai, tapi kalau tidak kita miliki, tidak datang pada kita, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kamu cinta sesuatu padahal itu lebih buruk buat kamu, maka tidak Allah kasih. Ini jawabannya. Ketika seseorang diuji adalah tanda cinta kasih Allah kepada hambanya. Idza ahabballahu an-nasa ibtala. Kalau hamba itu dicintai Allah, maka diuji. Tapi ingat, ujian tidak selamanya kesusahan. Kesenangan juga ujian. Bukan hanya kesempitan, kelapangan juga ujian. Bahkan ujian lapang itu lebih susah, lebih berat daripada ujian sempit. Umar bin Khattab pernah menyampaikan, ketika diuji dengan kesusahan, kami bisa dan ringan menghadapinya. Tapi ketika diuji dengan kelapangan, ternyata jauh lebih berat. Oleh karena itu, apapun ujian yang diberikan pada kita, baik kesusahan maupun kesenangan, mudah-mudahan kita semuanya tergolong yang lulus dalam ujian. Yang berikutnya, ada yang mengatakan, kenapa ujian ini seberat ini? Jawabnya adalah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekali-kali Allah tidak membebani seseorang yang melebihi dari batas kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Baginya apa yang ia usahakan.
dari kebaikan. Dan baginya pula keburukan yang menimpanya, apa yang telah dia perbuat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabb, jangan engkau siksa kami jikalau kami lupa atau tersalah. Rabbana wa la tahmil alaina, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang begitu berat. Isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, beban sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami beban yang begitu berat yang kami tiada mampu menanggungnya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna. Rabb, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, sayangi kami. Anta maulana, engkaulah pelindung kami, wali kami. Wangsurna alal qaumil kafirin, tolonglah kami atas orang-orang kafir. Dari sini sesungguhnya ini adalah doa orang-orang yang bertakwa. Kalau awal surat Al-Baqarah 1-5 adalah sifat orang yang bertakwa, maka akhir Al-Baqarah doa orang yang bertakwa. Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kalau seseorang di malam hari membaca 2 ayat dari Amanar Rasul sampai fangsurna alal qaumil kafirin, kafah, sudah cukup. Sesibuk-sibuknya kita, setidak sempat-sempatnya kita membaca 2 ayat dari Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun sampai ayat fangsurna alal qaumil kafirin, sudah cukup kafah. Dijawabnya apa? Ketika kenapa ujian seberat ini? Jawabnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang yang melebihi dari kemampuannya. Insya Allah diberikan kekuatan. Yang penting bersandar kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allah tempat bergantung. Nyandar sama Allah. Yang ketiga, jangan pernah frustasi. Jangan pernah minder. Betapapun ujian itu begitu berat, tapi kalau kita beriman, posisi kita dalam posisi yang tinggi. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan rendah hati, jangan merasa sedih. Kamu dalam posisi yang tinggi kalau kamu termasuk orang-orang yang beriman. Ali Imran ayat 3. Kemudian bagaimana kita menghadapi ujian-ujian tadi? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah. Wasabiru, kuatkan kesabaranmu. Warabitu, ribat. Ribat di kala perang itu berjaga di medan perang, di perbatasan musuh. Tapi ribat di kala sehat adalah menjaga waktu sholat. Ribat di kala damai adalah menjaga waktu sholat, nunggu sholat sebelum adzan tiba. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi, bagaimana menghadapi ujian tadi? Sabar, kuatkan kesabaran, isbiru wasabiru warabitu, dan ribat, nunggu waktu sholat. Dia menjadi penggugur dosa, menjadi tambahan amal. Subhanallah. Ini dilaksanakan oleh para sahabat, para kekasih-kasih Allah. Kemudian tidak kalah pentingnya, bukan hanya nunggu waktu sholat, tapi juga sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Tapi ingat, bukan sembarang sholat yang bisa menolong kita. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang
khusyuk. Jadi sabar yang bisa menolong urusan kita. Sabar yang bisa menolong ketika kita diuji. Salat yang bisa membantu kita adalah salat yang khusyuk. Bukan salat sembarang salat. Banyak orang yang salat, tapi sedikit orang yang khusyuk. Di antara mereka ada yang khusyuk 1/10, ada yang khusyuk 1/8, ada yang khusyuk 1/6, ada yang khusyuk 1/4, ada yang khusyuk setengah. Bisa setengah khusyuk itu sudah bisa menolong dalam urusan kita. Ujian-ujian kita akan dimudahkan dalam menghadapinya. Pemirsa Zakat TV, jangan kemana-mana. Sebentar lagi saya akan kembali. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah. Setelah kita sabar, berikutnya kita sholat. Ketika diuji, kita segera sholat. Karena dia menjadi penolong dalam urusan kita. Tidak kalah pentingnya, kepada siapa kita berharap. Ketika sholat, sholatnya bukan sholat pencitraan, tapi sholat yang benar-benar menghadap Allah. Hanya kepada Allah kita berharap. Hanya kepada Allah kita bertawakal. Di mana orang-orang yang beriman ketika dalam posisi terjepit, terdesak, Rasulullah dakwah dilemparin dengan batu, dengan kotoran, hatinya sedih, wajar selaku manusia. Tapi Allah menasihatin Nabi, Nabi yang suci dan mulia mendapatkan nasihat dari Rabbnya, taujih Rabbani, dan ini nasihat buat kita semuanya. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau mereka berpaling, sedih Nabi melihat umat berpaling. Bukan nasib dirinya, nasib umatnya. Beliau itu sedih kalau umat ini celaka di hari kiamat nanti. Nah, beliau tidak mau itu terjadi. Sedih. Terasa baginya kesusahan yang menimpa umat. Maka katakanlah, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan melainkan Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dialah Tuhan pemilik arsy yang agung. Ada anjuran setiap hari kita membaca 7 kali. 7 kali. Barang siapa yang membaca ayat ini 7 kali setiap hari, Allah akan ijabah, dimudahkan apa yang menjadi cita-citanya. Terdapat dalam surat Taubah ayat 129. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali. Insyaallah Allah mudahkan apa yang kita cita-citakan. Kemudian bagaimana kalau kita merasa tidak sanggup menghadapi ujian itu? Maka jangan pernah putus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Karena tidak ada yang putus asa di rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Jangan pernah putus asa. Sabar. Kemudian dirikan salat. Kemudian jangan putus asa. Allah akan tolong kita. Fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, maafkan kami.
ampuni kami. Boleh jadi musibah yang menimpa kita karena kesalahan kita. Maka kita mohon ampun kepada Allah. Fa'fu anna waghfir lana ya Allah, ampuni kami. Warhamna, sayangi kami. Anta maulana, engkaulah pelindung kami. Fangsurna, tolonglah kami atas orang-orang kafir. Dengan kita bertaubat dan mohon ampun kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, Allah lah penolong kita. Seperti Nabi Ibrahim ketika beliau terdesak, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika kita total menyerah sama Allah, pertolongan Allah datang. Api memumbung tinggi. Nabi Ibrahim dilempar. Kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah dingin, selamatkan Ibrahim. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam, ketika sudah terlanjur berbuat salah, dia bermohon ampun. Rabbana zalamna anfusana. Rabb, kami telah menzalimi diri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jikalau tidak engkau ampuni dan engkau sayangi kami, niscaya kami termasuk hamba yang merugi. Akhirnya Nabi Ibrahim diselamatkan. Nabi Adam memiliki posisi yang mulia, kembali kepada Allah, bertaubat. Maka boleh jadi musibah yang menimpa kita, ujian yang menimpa kita karena kesalahan kita, kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan menuntun kita, membimbing jalan yang diridhoinya sampai akhir hayat, menyebut kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kita bermunajat kepada Allah di penghujung acara ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabb, kurniakan kepada kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu yang saleh dan salehah, keluarga yang menjadi permata hati bagi kami, menjadi penyambung amal bagi kami. Engkau utuhkan keluarga kami di dunia ini sampai di akhirat nanti berjumpa dalam surga dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li walidaina walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.